Peristiwa-peristiwa besar yang telah terjadi di muka bumi ini ternyata telah diramal sebelumnya oleh peramal-peramal kenamaan dunia. Ramalan-ramalan yang telah disampaikan ke publik benar-benar terjadi. Seperti peristiwa dahsyat tsunami di Aceh yang menewaskan ratusan ribu jiwa. Demikian pula peristiwa badai Katrina di Amerika Serikat. Dan masih banyak peristiwa lain yang telah diramalkan sebelumnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah memang manusia bisa meramalkan apa yang terjadi di masa depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanahoy, seorang yang dipercaya sebagai guru spiritual di Amerika pernah meramalkan peristiwa besar yang terjadi pada tahun 1995. Saat itu dalam sebuah siaran televisi, Tana mengatakan bahwa sebuah serangan teror mematikan akan terjadi di sebuah gedung di Oklahoma, Amerika Serikat. Bahkan 4 bulan sebelumnya, pria ini sempat mengingatkan polisi federal Amerika FBI agar bersiaga menghadapi serangan teror tersebut. Saat itu tidak ada yang mempercayai ramalannya. 90 menit usai siaran yang ia lakukan, sebuah tragedi bom mobil terjadi di gedung federal Alfred P. Murrah di Oklahoma. Pengeboman yang dilakukan pada 19 April 1995 ini menewaskan 168 orang. Dengan peristiwa ini, Tana menjadi pusat perhatian karena ramalan yang pernah disampaikan itu benar-benar terjadi. Tana yang disebut-sebut sebagai guru spiritual di Amerika ini mengaku kerap kali mendengar bisikan gaib dan juga pencerahan dari roh-roh di sekitarnya. Peramal dari Australia Jeffrey Palmer bahkan meramal peristiwa-peristiwa alam dahsyat yang mengguncang dunia. Beberapa prediksinya ini secara mengejutkan benar-benar terjadi di kemudian hari. Peristiwa badai Katrina di Amerika Serikat pada tahun 2005 yang menewaskan hingga hampir 2.000 jiwa telah diramalkan sebelumnya oleh Jeffrey. Jeffrey Palmer juga meramalkan secara akurat bahwa Korea Utara tengah merancang sebuah senjata nuklir. Dan memang Korea Utara tengah mengembangkan senjata nuklirnya. Ramalan dahsyat Jeffrey yang benar-benar terjadi dan menghebohkan dunia adalah akan terjadinya gelombang tsunami di Indonesia pada 26 Desember 2004. Bencana ini telah merenggut nyawa ratusan ribu jiwa. Ramalan tentang tsunami dahsyat di Aceh juga telah diramalkan sebelumnya oleh Juscelino da Luz, seorang guru asal Brazil. Ramalan itu disampaikan 8 tahun sebelum peristiwa tsunami besar menghempas Aceh. Dalus bahkan telah mengirimkan surat peringatan yang dikirimkan ke Kedutaan Besar India di Brazil. Di dalam suratnya, Dalus meramalkan bahwa pada 26 Desember 2004 pagi hari di Provinsi Aceh, Indonesia akan terjadi gempa berkekuatan 8,9 skala Richter. Wilayah Indonesia dan India akan diterjang gelombang tsunami setinggi 10 meter. Areal penyebarannya mulai dari Aceh, India, Sri Lanka, Thailand, Bangladesh, dan akan merenggut lebih dari 100.000 jiwa. Dalus juga mengirimkan surat resmi pemberitahuan ke berbagai negara lainnya. Dan ramalannya ini menjadi nyata di tanggal yang sama yang telah diprediksikan. Pria yang lahir pada tahun 1960 ini mengaku mulai memiliki kemampuan meramal melalui firasat mimpi yang ia dapatkan sejak berumur 9 tahun. Dalam sehari ia bisa memimpikan 3 hingga 9 hal berbeda. Ia mengaku firasat mimpinya selalu datang secara alami dalam tidurnya. Linda dan Terry Jameson merupakan sepasang perempuan kembar identik yang di Amerika dikenal dengan sebutan sang peramal kembar. Keduanya menjadi terkenal setelah ramalan besar yang mereka sampaikan di sebuah acara radio di tahun 1999. Saat itu ia mengungkapkan serangan teror di Menara Kembar WTC Amerika Serikat akan terjadi. Mereka meramalkan aksi teror itu akan terjadi pada tahun 2002. Pada Januari 2011, keduanya juga memprediksikan terjadinya bencana tornado yang akan melumpuhkan wilayah barat Amerika Serikat di tahun yang sama. Daerah yang diramalkan akan terkena serangan tornado adalah Arkansas, Mississippi, Tennessee, dan Kentucky.
Benar saja, rangkaian tornado terjadi di sepanjang tahun 2011 dan menelan ratusan korban jiwa. Edgar Cayce merupakan pria asal Amerika berjuluk The Sleeping Prophet. Hal ini dikarenakan kemampuannya memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Edgar dikabarkan mampu melakukan meditasi dan peramalan saat sedang dalam keadaan tenang, hampir seperti kondisi tertidur. Saat sedang dalam kondisi itulah, Edgar mampu menjawab pertanyaan tentang waktu, reinkarnasi, dan keadaan yang terjadi di masa yang akan datang. Ramalannya yang terbukti benar adalah prediksi awal dan akhir Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ia juga meramalkan masa kehancuran ekonomi di Amerika yang akan mengakhiri kedikdayaan negeri Paman Sam. Dan yang lebih menakjubkan lagi, ia mampu meramalkan waktu kematian dua presiden Amerika, Franklin D. Roosevelt dan John F. Kennedy. Peramal lain yang secara kebetulan ramalannya menjadi kenyataan adalah Jan Dixon. Ia adalah peramal yang namanya melambung di tahun 1960 berkat kemampuan dan kelebihannya. Nama Jane meroket karena ramalannya mengenai insiden penembakan Presiden John F. Kennedy dan juga kematian Martin Luther King. Dixon meramalkan pembunuhan Kennedy dalam sebuah majalah kampanye pemilihan presiden pada 13 Mei 1956. Ia menulis bahwa pemilihan presiden 1960 didominasi oleh para buruh dan akan dimenangkan oleh Partai Demokrat. Namun sang presiden akan diserang dan tewas ketika sedang bekerja. Siapa sangka sebuah peristiwa tragis terjadi 3 tahun setelahnya. Pada 22 November 1963, 3 tahun setelah terpilih sebagai Presiden Amerika ke-35, mengalahkan Richard Nixon dari Partai Republik, Kennedy tewas setelah sebuah peluru mendarat di kepalanya ketika ia sedang berada di dalam sebuah mobil bersama sang istri. Karena ketepatan ramalannya itulah, John Dixon kerap kali diminta untuk meramalkan peristiwa-peristiwa lainnya di masa depan. Bahkan perempuan ini menjadi penasihat pribadi dari ibu negara Amerika Serikat, Nancy Reagan. Ramalan adalah prediksi mengenai peristiwa-peristiwa yang akan datang. Suatu ilmu untuk menafsir, menilik, melihat, atau memprediksi nasib seseorang, atau apa yang akan terjadi di masa depan. Praktek meramal sebenarnya praktek kuno yang sudah ada sejak dahulu kala, jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Sangat populer dalam tradisi bangsa-bangsa kuno, dan tak sedikit pula ramalan-ramalan itu benar-benar terjadi. Misalnya, Raja Fir'aun pada masa Mesir kuno telah diberi peringatan oleh peramal bahwa akan datang seorang laki-laki yang kelak menjatuhkan tata kepemimpinannya. Kelak Nabi Musa lahir dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa lolos, bahkan dibesarkan dalam istana Fir'aun. Dan ternyata Nabi Musa lah yang menjatuhkan tata Fir'aun. Jauh sebelum itu, ramalan juga populer pada bangsa Babilonia. Misalnya, para peramal meramal akan muncul seorang laki-laki yang akan meruntuhkan kekuasaan Raja Namros, sehingga Namros memerintahkan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Ramalan itu ternyata benar. Nabi Ibrahim lahir dalam persembunyiannya yang kemudian meruntuhkan kekuasaan Raja Namros. Demikian pula dalam tradisi bangsa Persia, sebuah riwayat menyebutkan saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, istana kerajaan Persia berguncang hingga meruntuhkan 14 teras istana. Seorang peramal mengartikan dan meramalkan bahwa kerajaan Persia akan runtuh setelah 14 raja berkuasa setelahnya. Ramalan ini benar. Setelah berganti 14 raja selama sekitar 65 tahun, kerajaan Persia runtuh, ditaklukkan kaum muslimin di era Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan pada masa jahiliyah, ada peristiwa menarik yang terjadi pada keluarga Hindun bin Utbah, istri dari tokoh Quraisy yang menentang Nabi SAW, Abu Sufyan bin Harb. Seorang wanita yang kelak memerintahkan Wahsy untuk membunuh paman Nabi SAW di perang Uhud hingga mencabik-cabik jantungnya. Sebelum menikah dengan Abu Sufyan, Hindun yang tengah tertimpa fitnah karena dituding berselingkuh hingga terjadi keributan dengan suaminya, ia mendatangi tukang ramal di Yaman.
Saat tiba di tempat tukang ramal, sebelum Hindun sempat mengutarakan maksudnya, tukang ramal itu langsung mengatakan bahwa Hindun wanita istimewa yang kelak akan melahirkan raja yang akan menguasai seluruh jazirah Arab, bahkan dunia. Ramalan ini ternyata benar. Setelah bercerai dengan suaminya, Hindun menikah dengan Abu Sufyan, lalu melahirkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah inilah yang kemudian menjadi khalifah setelah meninggalnya 4 khalifah Urasidin dan lengsernya Hasan bin Ali. Lalu mendirikan dinasti Umawi di Damaskus yang menguasai seluruh jazirah Arab, bahkan negeri-negeri bekas kekuasaan Romawi dan Persia. Bahkan kekuasaannya meluas hingga Andalusia di Spanyol. Ramalan-ramalan yang sering terbukti membuat peramalnya terkenal di dunia, seperti Nostradamus, seorang penyair yang dekat dengan astrologi. Nama dan ramalan-ramalannya semakin hari semakin tenar, seiring dengan semakin nyatanya ramalan-ramalan yang disebutkannya. Memang ada ramalan-ramalan yang benar-benar terbukti, tapi faktanya jauh lebih banyak yang tidak terbukti. Sekalipun misalnya ramalan itu benar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya agar tidak mempercayai tukang ramal. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beberapa orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai dukun-dukun. Lalu beliau menjawab, mereka para dukun bukanlah apa-apa. Mereka berkata, wahai Rasulullah, terkadang apa yang mereka ceritakan adalah benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkataan yang nyata benar itu adalah perkataan yang dicuri oleh jin. Kemudian dia membisikkannya ke telinga walinya, dukun. Lalu mereka mencampur adukan bersama kebenaran itu dengan 100 kedustaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu sebabnya seorang mukmin hendaknya tidak mempercayai perkara gaib yang disampaikan oleh peramal ataupun dukun. Jika ia pernah terjerumus dalam praktek ini atau mempercayai dan menyandarkan nasibnya pada mereka, hendaklah ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lagi mempercayai, membenarkan perkataan dukun dan peramal. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pendengar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita dengan peringatan yang sangat keras dalam sabdanya. Barang siapa yang mendatangi dukun, lalu dia bertanya kepadanya tentang suatu hal, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Memahami ilmu astrologi ataupun ilmu falak untuk meramal nasib bukanlah pada tempatnya. Karena tujuan penciptaan bintang-bintang bukan ditujukan untuk mengetahui perkara yang gaib, melainkan petunjuk sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 16. Kata petunjuk dalam ayat itu maksudnya adalah agar kita mengetahui arah jalan dan arah kiblat dari letak-letak bintang. Mempelajari teknik meramal sama saja mempelajari ilmu nujum. Semakin mempelajari ilmu nujum, maka semakin tambah dosa-dosanya. Rasulullah bersabda, semakin mempelajari ilmu nujum, maka semakin tambah dosa-dosanya. Rasulullah bersabda, barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, maka sesungguhnya ia telah mempelajari cabang dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula dosanya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Abu Daud. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Tolak ayat 3. Oleh karena itu, cukuplah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan itu Allah akan mencukupkan keperluan kita. Jika kita bertawakal kepada Allah, niscaya keperluan kita akan tercapai dengan mudah atas izin Allah. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Quran Surat Hud ayat 88. Karena sifatnya memprediksi masa depan, ramalan termasuk mengusik masalah gaib. Karena masa depan dan apa yang belum terjadi hanyalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Quran Surat An-Naml ayat 65. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan dan memastikan bahwa masalah gaib adalah masalah absolut milik Allah. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Quran Surat Al-Jin ayat 26-27. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan setiap urusan manusia di Lauh Mahfuz. Tak ada yang mampu mengaksesnya selain Dia. Dari sinilah Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk melaksanakan ketentuan Allah pada seluruh makhluknya, termasuk manusia. Jin dan setan yang termasuk makhluk yang memiliki kemampuan menembus langit selalu berusaha mencuri dengar rahasia-rahasia di Lauh Mahfuz di langit. Mencuri dengar perbincangan para malaikat penduduk langit soal nasib manusia. Akan tetapi, Allah senantiasa menjaga langit dengan percikan api yang lepas dari bintang. Maka, binasalah para pencuri berita langit tersebut. Apalagi ketika diutus Nabi SAW, langit terus dilindungi dengan percikan api. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Mulk ayat 5. Para jin dan setan sendiri telah mengatakan yang kemudian direkam dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Nabi Muhammad SAW pun pernah menerangkan bahwa setan itu sekali-kali mendekat ke Lauhil Mahfuz untuk mencuri dengar tentang nasib manusia. Apa yang dia bisa dengar dari Lauhil Mahfuz disampaikannya kepada para dukun ramal setelah dicampuri 100 kebohongan. Maka benar pepatah Arab yang menyebutkan Qazabul munajimu wala sodaku, yang artinya peramal itu bohong sekalipun ramalannya benar. Lalu untuk apa kita masih percaya pada tukang ramal? Dan untuk apa kita mengetahui apa yang terjadi pada masa depan, jika masalah itu adalah masalah gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin ada yang menjawab, biar kita tahu bahaya yang akan menimpa kita. Lantas, kalau kita sudah tahu, apa kita bisa menghindarinya? Tetap saja tidak bisa, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap saja akan terjadi. Kalau kita tak bisa menghindarinya, lantas untuk apa kita ketahui sebelumnya? Bukankah hanya akan membuat kita cemas berkepanjangan saja? Jadi biarlah masa depan itu tetap menjadi rahasia Allah, supaya kita tidak cemas berkepanjangan. Toh, bahaya apapun, cemas itu kita alami selagi peristiwanya belum terjadi. Setelah peristiwanya terjadi, kita sudah tidak cemas lagi. Bagaimana caranya agar tidak bertemu bahaya? Berdoalah minta perlindungan kepada Allah, sambil hidup dengan hati-hati dan tidak sembrono. Kalau kita sudah hati-hati dan tidak sembrono, dan tetap terjadi juga, itu namanya sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah agama kita telah memberi tuntunan bagaimana cara mensikapi dan menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Manakala kita mendapat nikmat, kewajiban kita adalah bersyukur, bukan malah jadi sombong atau takabur. Manakala kita mendapat cobaan, kita harus hadapi dengan sabar. Bisa jadi Allah menguji kita karena kecintaannya kepada kita, dalam rangka meningkatkan derajat kita di sisinya.
Manakala kita mendapat musibah, kewajiban kita adalah mengembalikannya kepada Allah dengan membaca istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sehingga dengan mengalami musibah itu, kita tidak larut dalam kesedihan berkepanjangan. Tetap optimis, selalu punya harapan baik kepada Allah, jauh dari putus asa, apalagi sampai coba-coba bunuh diri. Manakala kita berbuat dosa, maka kewajiban kita adalah bertaubat, mohon ampun kepada Allah, dan minta maaf kepada sesama dengan tekad untuk memperbaiki diri agar tidak terperosok untuk kedua kalinya pada lubang yang sama. Oleh sebab itulah sangat masuk akal bila Islam mengharamkan umatnya untuk mempercayai dukun ramal, karena sikap tersebut bisa menyebabkan orang tidak berani menghadapi masa depan. Dan yang lebih berbahaya adalah sikap tersebut dapat mengurangi keyakinan terhadap Allah. Karena berdalih jadi bersandar pada makhluk, yaitu si tukang ramal. Dengan demikian berarti dia sudah terlibat perbuatan syirik. Nauzubillah min zalik. Sedangkan orang mati sebagai seorang musyrik tidak akan mendapat pengampunan dari Allah, sehingga vonis berupa haram untuk masuk surga, alias wajib masuk neraka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Ramalan adalah perkara goib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka serahkanlah segala urusan kita, baik yang telah terjadi ataupun yang bakal terjadi ke depan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada kita dalam firman-Nya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Tolak ayat 3. Al-Qurtubi mengatakan, barang siapa menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Jika Allah jadi satu-satunya sandaran, maka rizki, jodoh, dan segala urusan akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Dan tidak ada taufik bagiku, melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Quran Surat Hud ayat 88. Semoga kita senantiasa menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum